Sosok Prabu Siliwangi memang sudah menjadi sosok yang panutan dan dibanggakan oleh masyarakat Sunda. Pasalnya ia dianggap sebagai seorang raja yang bijaksana dan merupakan pemimpin yang ideal. Meskipun begitu, kisah kehidupannya sendiri sebenarnya masih diliputi begitu banyak misteri. Berbagai macam teori dan perdebatan terus berkembang tentang asal-usul dan bahkan hilangnya keberadaan Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Berikut ini adalah kisah Prabu Siliwangi, gambaran pemimpin ideal yang penuh dengan misteri. Yang pertama, Prabu Siliwangi dan siluman harimau putih. Salah satu mitos yang menyertai kisah Prabu Siliwangi adalah tentang keberadaan harimau putih atau macan putih. Salah satu kisah mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi mampu mengalahkan siluman harimau putih sehingga harimau tersebut kemudian menjadi pengikut Prabu Siliwangi. Kisah lain justru menceritakan Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi seekor harimau putih. Ada yang berpendapat bahwa beliau menjelma menjadi harimau setelah menjalani tapadrawa. Tapi ada juga yang berkeyakinan bahwa Prabu Siliwangi menjadi harimau dan tinggal di hutan karena menolak ajakan putranya, yaitu Raden Kian Santang, untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, moksanya Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Yang menjadi misteri terbesar adalah kisah tentang hilang atau moksanya Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Para arkeolog kehilangan jejak untuk mencari keberadaan istana Pajajaran, satu-satunya kerajaan di Pulau Jawa yang tidak takluk pada Majapahit. Ada yang mengatakan istana Pajajaran dihancurkan oleh tentara Banten untuk menumpas agama Sunda wiwitan dan memperluas pengaruh Islam. Versi cerita ini dibuktikan dengan ditemukannya Palangkas Sriman Sriwacana atau singgasana Raja Pajajaran di depan bekas keraton Surasowan, Banten. Kabarnya tentara Islam yang memenangkan peperangan memboyong singgasana tersebut dari Pakuan ke Surasowan. Cerita lain menyebutkan bahwa sepeninggal Nyi Subanglarang, Prabu Siliwangi tidak lagi taat pada agama Islam dan keimanannya terus bergejolak. Sementara itu anak-anak dan cucu-cucunya berpegang teguh pada Islam dan bahkan ada yang menjadi wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah dengan anak cucunya sendiri, maka ia memilih untuk menghilang atau moksa bersama dengan kerajaan Pajajaran, sehingga tidak bisa dilihat atau dicari dengan pandangan mata biasa. Yang ketiga, memerintah kerajaan zaman Pasundan. Dalam prasasti batu tulis diceritakan bahwa Prabu Siliwangi yang memiliki gelar Sri Baduga Maharaja dinobatkan 2 kali sebagai raja. Yang pertama adalah ketika menerima tahta kerajaan Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, dan yang kedua adalah tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Susuk Tunggal. Dengan adanya peristiwa ini, maka Prabu Siliwangi kemudian menjadi penguasa dari kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dalam masa pemerintahannya, diceritakan ia mampu memimpin dengan bijaksana dan bahkan tidak mau terlalu memberatkan rakyat dengan pajak. Ia juga memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menganut kepercayaan atau agama apapun. Yang keempat, asal-usul nama Siliwangi. Ada beberapa pendapat tentang asal-muasal nama Siliwangi. Yang pertama adalah nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wewangi, atau yang artinya yaitu pengganti Prabu Wangi. Nama ini diambil untuk menyebut Sri Baduga Maharaja yang menggantikan Prabu Wangi. Karena begitu termasyurnya sang Prabu Wangi, maka selanjutnya keturunannya disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Namun dalam versi lain, Prabu Pemanah Rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi ketika ia memutuskan untuk memeluk agama Islam.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menikahi Nyi Ratu Subanglarang yang merupakan murid Syekh Kuro. Yang kelima, dihormati di berbagai kepercayaan. Meski masih belum jelas betul kisah tentang Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran, namun sosok ini adalah tokoh panutan yang dihormati di berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, tokoh ini dihormati dan merupakan gambaran pemimpin yang ideal bagi masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para bangsawan Sunda. Sejarah adalah salah satu hal yang terkadang sulit ditelusuri dan mengandung banyak misteri. Apalagi jika bukti-bukti sejarah yang mendukung ternyata juga sulit ditemukan. Perdebatan tentang sosok legendaris ini bisa saja terus mengalir, tapi Prabu Siliwangi tetaplah sosok inspiratif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.